Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang santai tapi penuh manfaat. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang manajemen laboratorium dan keselamatan serta keamanan di laboratorium. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nuria Anissa Rahmana. Di sini saya bersama teman saya yaitu Dwika Jaura Julianda. Nah, di episode ini kita bakal bahas seputar manajemen laboratorium yang seperti saya bilang pertama tadi. Mungkin kita akan membahas dengan gaya yang santai aja kali ya. Baik, mungkin langsung saja. Menurut Dwika nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen laboratorium? Menurut pendapat saya ya, tentang manajemen laboratorium itu adalah sebuah proses yang mengelola atau mengatur suatu sistem sebuah laboratorium tersebut, baik dari alat, baik dari ruangannya, fasilitas, dan yang membutuhkan untuk akses laboratorium tersebutnya gitu. Oke, menarik. Terus kenapa sih laboratorium itu harus dikelola dengan baik? Nah, laboratorium dikelola dengan baik itu supaya tidak ada untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, kan di alat laboratorium itu sesuatu ada alat yang berbahaya. Hampir rata-rata kan kita di sana untuk meneliti atau untuk mempraktek sebuah kegiatan kayak dari bahan kimia itu kan berbahaya. Jadi kita harus mengelola dengan baik dan benar, dan kita perlu ada pengawasannya seperti itu. Benar. Nah, ngomongin soal itu, menurut Dwika nih, seberapa penting sih keselamatan di laboratorium tersebut? Di keselamatan laboratorium itu sangat penting karena untuk menghindari ada terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian juga kita harus, kalau kita di laboratorium itu harus menggunakan alat pelindung diri, baik dari sarung tangan, jas lab itu, supaya terkontrol dan kayak mencegah lah dari bahaya tersebut gitu. Oke. Terus gimana sih caranya supaya orang di lab atau laboratorium tersebut itu lebih sadar tentang keselamatan? Dari kesadaran itu ya dari kita masing-masing terutamanya, karena ya kita yang menggunakan laboratorium tersebut. Jadi ya butuh ada ini, kayak kalau misalnya ada terjadinya bahaya, kita harus ada menyediakan yang untuk damkar tapi yang kecil, alat pemadam kebakaran tapi yang versi kecilnya. Kemudian juga ini, kita harus ada pengawasan, memang ada orang yang mengawasi, orang yang sudah ahli supaya tidak terjadinya kecelakaan. Dan ketika kita udah memakai alat tersebut, kita harus punya kesadaran penuh, kita harus membersihkannya kembali dan merapikannya kembali. Kalau kita kayak ada serpihan kaca nih, kayak kita kan lagi ini kan di laboratorium kimia misalnya, dan tuh di sana tuh ada cairan yang tumpah atau ada gelas yang ini untuk praktikum itu pecah atau itu kan, jadi terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Jadi yang dari itu kita segera kita bersihkan supaya ini tidak ada terjadinya kecelakaan tersebut begitu. Oke. Nah, kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab di laboratorium tersebut? Menurut saya, kalau terjadinya masalah di laboratorium tersebut, terutama di sana tuh udah ada, sebelum kita mengelola labor itu pasti ada staff-staffnya, kayak pemimpin, terus tuh kayak kepala sekolah, dan tuh gurunya, dan tuh seperti kayak siswanya gitu. Jadi di sana itu kita udah ada staff-staffnya dan bagiannya supaya untuk ini mengawasi atau yang bertanggung jawab terhadap laboratorium tersebut. Jadi udah kita bagikan sebelum kita mengelola laboratorium tersebut. Baik. Nah, kalau kita mau bikin sistem keamanan nih di laboratorium yang baik, itu harus mulai dari mana? Kalau gimana tadi? Kalau kita mau bikin sistem keamanan dan labor yang lebih baik, itu kita harus mulai dari mana?
kalau kita mengelolanya. Iya. Nah, dari yang sistem yang baik dari Iya. laboratorium itu dari segi keamanannya sih, biar lebih akurat dan konsisten gitu. Nah, kalau terjadi keadaan darurat itu di laboratorium tersebut, apa yang harus dilakukan? Keadaan darurat seperti apa misalnya? Misalnya entah terjadinya kecelakaan atau kebakaran kecil gitu, itu kan pasti darurat gitu kan. Nah, itu apa yang harus dilakukan pertama kali gitu? Nah, kalau keadaan darurat seperti itu kita harus mencari celah supaya kita menghindari kepanikan. Terkadang kepanikan itu membuat kita menjadi semakin heboh suasananya. Jadi kita harus seperti kayak kan biasanya kalau di laboratorium itu ada jalur evakuasinya. Itu supaya kita harus mencari jalan itu supaya kita menghindari kepanikan. Jadi ya begitu. Jadi supaya menghindari kepanikan kita harus melewat jalur evakuasi tersebut lah ya. Ya, jadi supaya kayak itu solusinya. Jadi biar kayak Salah satu solusi yang cepat. Baik, ini kenapa sih di laporan dan pengecekan itu harus rutin atau penting gitu? Nah, di pengecekan itu kenapa harus rutin ya? Karena terkadang kita tuh memang butuh kita mencatat tersebut, apa aja kepentingannya, apa aja kekurangannya. Jadi supaya lebih konsisten lagi mengelola labor itu. Jadi kalau kita nggak mengecek tersebut, pasti kita bakalan kayak kekurangan. Ketika misalnya saya ingin membuat praktikum di labor tersebut, kemudian ada alat yang kurang, jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu apa aja yang kurang, baru kita melakukan praktikum tersebut gitu. Berarti harus melakukan pengecekan rutin lah ya. Iya. Baik, nggak kerasa ya ini udah pertanyaan yang terakhir nih. Menurut Dwika sendiri nih, seperti apa sih laboratorium yang aman dan nyaman? Menurut saya nih, laboratorium yang aman dan nyaman itu seperti fasilitasnya tuh terutama harus memadai ya, harus lengkap. Baik dari ventilasi itu penting, kemudian kayak wastafel, terus kemudian alat pelindung diri itu. Itu dari yang sebelum kita melakukan praktikum itu kita harus mempunyai alatnya tuh seperti kayak harus lengkap dulu. Jadi supaya kita aman, nyaman untuk melakukan praktikum tersebut. Terutama seperti itu. Dan ketika kita sudah selesai melakukan praktikum, kita harus membersihkannya supaya lebih keselamatan itu lebih aman dan tertib. Begitu kira-kiranya. Oke, baik. Jawabannya cukup menarik ya semuanya. Oke, wah nggak kerasa ya teman-teman, ini udah terakhir nih, sudah sampai di akhir obrolan kita hari ini. Mungkin terima kasih banyak buat Dwika karena telah menemani saya di podcast hari ini gitu ya. Ini pengalaman yang sangat bermanfaat tentang manajemen laboratorium dan keselamatan serta keamanan manajemen laboratorium tersebut. Nah, terima kasih untuk Dwika. Mungkin podcast kali ini sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.